Mana yang lebih baik? Memulai beternak ayam KUB skala rumahan dengan membeli indukan, membeli calon indukan, atau membeli DOC? Mari kita bahas satu persatu. Memulai sebuah peternakan walaupun skala rumahan tentu membutuhkan bibit. Nah, bibit itu bisa berupa indukan yang sudah berproduksi atau calon indukan, yakni ayam yang berusia antara 2 sampai 5 bulan, atau bisa juga membeli DOC, yakni day old chicken, atau ayam yang baru menetas. Nah, dari setiap langkah ini ada kelebihan dan kekurangannya. Kita mulai sekarang dari membeli indukan yang sudah berproduksi. Apa saja keuntungan dan kerugian atau kelebihan dan kekurangannya? Kita mulai dari kelebihannya. Membeli ayam indukan yang sudah berproduksi ini mempunyai beberapa kelebihan. Yang pertama, kita memelihara ayam yang sudah dewasa, tentu resiko kematiannya akan lebih kecil daripada kita memelihara ayam yang masih kecil atau masih DOC. Itu keuntungan yang pertama. Jadi dia lebih tahan terhadap penyakit. Yang kedua, cepat berproduksi. Nah, apabila kita membeli bibit dalam bentuk indukan yang sudah berproduksi, tentu tidak menunggu lama kita sudah bisa mendapatkan hasil, yakni berupa telur lah yang jelas. Nah, apabila telur-telur ini nanti kita tetaskan di mesin tetas atau di erami, maka ini akan cepat membuahkan hasil. Inilah keuntungan atau kelebihan apabila kita memulai dari indukan. Namun demikian, ada juga kekurangan-kekurangannya. Kekurangan yang pertama, yakni kita tidak memiliki pengalaman untuk memelihara DOC. Karena pemeliharaan DOC ini adalah tahapan yang paling sulit yang harus dilalui oleh semua peternak. Lalu kekurangan yang kedua, yakni kita tidak tahu indukan yang kita beli itu apakah dia itu berproduksi baik atau indukan yang baik atau indukan yang kurang baik. Dan biasanya kalau kita membeli dari sesama peternak rumahan, sudah tentu indukan yang baik tidak akan dijual karena sudah menjadi sumber penghasilan dia sehari-hari. Dan yang akan dijual tentu indukan yang kurang menguntungkan. Nah, inilah kelemahan atau sisi negatif dari apabila kita membeli bibit dalam bentuk indukan yang sudah berproduksi, yakni kita tidak bisa menyeleksi apakah indukan tersebut indukan yang baik, yang telur-telurnya fertil, yang bertelur banyak, dan lain sebagainya, karena indukan itu sudah dalam bentuk berproduksi. Dan selanjutnya, apabila kita membeli calon indukan, yakni ayam yang berusia antara 2 bulan sampai dengan 5 bulan, yakni ayam yang belum pernah bertelur, apa saja keuntungan dan kerugiannya? Kita mulai dari keuntungannya. Yang pertama, keuntungan dari membeli calon indukan yang sudah berumur 2 sampai 5 bulan, yakni pemeliharaannya ringan karena ayam sudah mulai mempunyai daya tahan tubuh yang baik atau sudah besar-besar, jadi tidak terlalu rentan terhadap kematian dan tidak rentan terhadap penyakit. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, keuntungannya karena kita membelinya dalam usia yang masih muda, yakni 2 sampai 4-5 bulan. Nah, ini tentu harganya lebih murah dibandingkan dengan apabila kita membeli indukan yang sudah berproduksi. Nah, dengan harga yang lebih murah ini bisa juga menjadi sisi positif atau menjadi keuntungan bagi kita. Jadi kita bisa membeli lebih banyak dengan budget yang sama dengan ketika kita membeli indukan yang sudah berproduksi. Lalu yang ketiga, keuntungan yang ketiga, kita bisa menyeleksi manakah indukan yang berpostur tubuh baik, berperilaku baik, dan seterusnya. Dan kita bisa sortir atau kita bisa kurangi, baik itu dijual ataupun dipotong, calon indukan yang kurang mempunyai postur yang baik. Nah, ini kurang apa ya? Kurang memenuhi syarat lah. Mungkin posturnya kecil atau dia terlalu agresif sehingga suka mematok teman-temannya dan lain sebagainya. Nah, ini bisa kita sortir atau kita upkir lah. Nah, mungkin kita jual atau kita potong. Itu keuntungan apabila kita membeli calon indukan dalam usia 2 sampai 5 bulan, yakni yang belum mulai berproduksi. Lalu apa saja sisi negatifnya atau kerugiannya apabila kita membeli calon indukan yang masih muda, yakni berusia antara 2 sampai 4,5 bulan, ya sekitar itu. Maka kerugiannya diantaranya yakni kita tidak segera mendapatkan hasil produksi berupa telur atau DOC karena kita harus menunggu sampai mereka betul-betul dewasa dan siap berproduksi dan bertelur. Baru kemudian setelah telur itu bertelur sekitar 1 bulan baru bisa ditetaskan. Nah, kita perlu waktu yang lumayan agak panjang untuk menunggu hasil dari peternakan kita itu. Lalu kerugian yang kedua,
kita membutuhkan biaya untuk membeli pakan selama mereka belum berproduksi. Nah, ini diantara sisi negatif apabila kita membeli calon indukan, yakni ayam yang berusia antara 2 sampai 4,5 bulan. Nah, sekarang alternatif yang terakhir, yakni membeli DOC untuk calon-calon indukan kita. Apa saja keuntungan dan kerugiannya? Nah, kita mulai dari kerugiannya. Yang pertama, dengan beli DOC, maka kita akan rugi di waktu, yakni perlu waktu sekitar 6 bulan untuk bisa mencicipi hasil dari peternakan kita itu. Karena menunggu DOC sampai dengan berproduksi tentu membutuhkan waktu yang lama, yakni sekitar 6 bulan. Maka ini perlu juga waktu yang panjang. Lalu kerugian yang kedua, yakni dengan membeli DOC, kita mengeluarkan tenaga yang cukup lama selama 6 bulan untuk merawat mereka sehingga mereka menjadi dewasa dan mulai berproduksi. Lalu kerugian yang ketiga, kita juga membutuhkan biaya pakan mulai dari DOC sampai dengan umur 6 bulan. Nah, itulah diantaranya sisi negatif dari memulai peternak ayam skala rumahan dengan membeli DOC. Nah, sekarang apa saja keuntungannya atau sisi positifnya apabila kita memulai dari membeli DOC ini? Di antara keuntungannya atau sisi positif kita mulai dari DOC adalah yang pertama, kita dapat mengetahui bagaimana cara memelihara DOC yang baik dengan adanya pengalaman memelihara DOC tersebut. Selama 6 bulan kurang lebih, kita belajar dengan sungguh-sungguh bagaimana cara merawat DOC. Karena DOC ini adalah masa paling rawan di antara masa-masa yang lain untuk terjadinya kematian atau terjangkitnya penyakit-penyakit. Nah, banyak yang bilang bahwasanya apabila kita sudah bisa memelihara DOC dari umur 1 hari sampai dengan dewasa, yakni umur 6 bulan, maka berarti kita sudah bisa beternak ayam. Tetapi apabila kita belum pernah mengalami atau belum bisa memelihara DOC dengan selamat mulai dari umur 1 hari sampai dengan bertelur, maka kita belum dikatakan bisa berternak. Nah, maka ini sisi positif dari memulai dengan DOC, yakni kita betul-betul tahu seluk-beluk harus bagaimana apabila ayam ini begini, harus bagaimana apabila ayam ini begitu. Itulah keuntungan yang pertama. Lalu keuntungan yang kedua, yakni dengan membeli DOC, maka budget yang kita keluarkan ini tidak terlalu banyak untuk permulaannya. Yakni harga DOC tentu lebih murah daripada harga ayam yang sudah berumur 2 bulan, apalagi yang sudah berumur 4,5 bulan, apalagi dibandingkan dengan indukan yang tentu harganya berlipat-lipat kali lebih mahal. Nah, dengan membeli DOC, maka kita akan mendapatkan jumlah yang lebih banyak dengan budget yang lebih sedikit dari keuangan kita. Dan untuk biaya pakan tentu bisa kita keluarkan atau kita siasati karena biaya pakan tidak harus satu kali beli, ya, bisa mungkin setiap minggu sekali kita membeli pakan. Nah, tentu mengeluarkan uang tidak langsung dalam jumlah yang besar. Nah, ini salah satu daripada keuntungan atau kelebihan apabila kita memulainya dengan membeli DOC. Lalu kelebihan berikutnya, yakni kita bisa menyeleksi mana-mana ayam yang bisa atau layak dijadikan indukan, yakni yang berpostur baik, berperilaku baik. Nah, ini bisa kita sortir yang kurang baik. Jadi namanya kita membeli 50 ekor DOC, maka kita jadikan saja mukanya 20 indukan. Maka di antara 50 DOC ini kita sortir mana-mana yang akan kita jadikan indukan. Tentu kita lebih tahu, karena kita yang memelihara setiap harinya. Nah, inilah di antara keuntungan kita memelihara atau memulai beternak ayam dengan membeli DOC. Nah, sekarang setelah kita mendengarkan bagaimana keuntungan dan kerugian dari setiap langkah yang kita buat, apakah itu dengan membeli indukan yang sudah berproduksi, apakah dengan membeli calon indukan, ataukah dengan membeli DOC, maka sekarang terserah kepada sedulur-sedulur semuanya akan memulai beternak dari mana, apakah dari membeli indukan yang sudah produksi, ataukah dari calon indukan, atau dari membeli DOC. Tentu semua bergantung kepada keadaan financial atau budget dulur-dulur semua masing-masing dan juga kesiapan dulur-dulur. Silahkan diputuskan mana yang terbaik menurut dulur-dulur. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.